Dedi Suhardin, pendamping PKH Kecamatan Kutai, Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh simulasi belajar modul 2 tentang permasalahan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk pertemuan kelompok bulanan kita. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi atau modul 2 tentang permasalahan stunting. Nah, sebelumnya ada yang tahu enggak masalah stunting atau dengar istilah stunting? Stunting itu anak atau balita yang tidak sesuai umurnya dengan tingginya. Iya, betul. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Maksudnya tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, umurnya 5 tahun tapi tingginya kayak anak 2 tahun. Nah, di sini pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Jadi ada orang yang pendek karena keturunan mungkin, tapi belum tentu dikatakan dengan stunting. Nah, terus stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini maksudnya dari mulai lahir. Nah, di sini sangat rentan, sedangkan periode emas perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Terus stunting disebabkan oleh beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung. Terus penyebab langsung stunting seperti kurang gizi, tidak imunisasi, atau penyakit berulang. Nah, itu penyebab langsung dari stunting, yaitu kurang gizi. Yang pertama maksudnya di sini ibu-ibu pas pada saat hamil tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ada juga mengkonsumsi makanan yang bergizi tapi cara pengolahannya yang salah. Terus yang kedua, penyebab tidak langsung seperti kurangnya stimulasi di sini atau rangsangan, dan tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Maksudnya kebersihan diri dan lingkungan, terkadang orang hamil kadang karena efek ngidamnya tidak pernah mandi atau tidak pernah cuci tangan, terus tidak pernah membersihkan lingkungan di sekitarnya sehingga kotor. Nah, itu yang menyebabkan penyakit datang. Terus sedangkan dampak stunting adalah anak akan gagal tumbuh atau gagal berkembang dan rentan terhadap berbagai penyakit. Dampak jangka panjang stunting adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Nah, jadi kalau banyak anak yang stunting di Indonesia ini, generasi penerus bangsa akan berkurang atau kurang berkualitas. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan yang bergizi, seimbang, dan masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, itu dia. Terus mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita hoak. Terkadang kita sering ditakuti atau sering mendengar berita-berita hoak atau berita-berita palsu, misalnya terkait dengan kehamilan dan lain-lain. Nah, terus pengaruh stunting pada anak balita. Yang pertama, pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi anak itu tingginya tidak sesuai dengan usianya. Dibandingkan misalnya teman-temannya pas pada saat dia sekolah, anak yang umur 7 tahun harusnya tingginya istilahnya misalnya 60 cm atau 70 cm, jadi dia agak rendahan dari itu, jadi tidak sesuai dengan umurnya. Itu contoh saja. Nah, terus yang kedua, daya tangkap anak kurang maksimal. Daya tangkap di sini maksudnya kurang maksimal, misalnya orang tua memberikan atau penjelasan dan lain-lain, misalnya memberitahukan pada anaknya ambil benda ini, misalnya pulpen ini, tapi dia lama istilahnya mengerespon, diam saja anaknya, terus baru dia bergerak. Nah, itu kurang maksimal, mungkin
Itu maksudnya tadi daya tangkapnya agak lambat, tidak seperti anak-anak yang lainnya atau yang normal. Terus prestasi anak di bidang akademik akan tidak baik atau akan tidak, istilahnya tidak memuaskan dibandingkan anak-anak yang tidak kena stunting atau yang seusianya. Jadi di sini maksudnya di sekolah dia pasti akan ketinggalan dari teman-temannya pas pada saat ibu guru menjelaskan atau menerangkan tentang materi, mungkin anaknya tidak fokus atau tidak tangkapnya tidak sebisa temannya yang lain. Misalnya udah dijelaskan tapi dia belum mengerti. Nah, itu agak lambatan dia. Terus anak cenderung pendek dibanding usianya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi juga, jadi ya pasti anak stunting itu pasti akan mengalami tinggi badan yang tidak sesuai. Nah, itu yang akan mengakibatkan anak menjadi tidak, istilahnya percaya diri. Lamun bahasa itu aja pede kan. Jadi dia akan malu-malu di temannya bergaul baik di luar sekolah maupun di sekolah. Jadi nanti anak akan merasa terasing sendiri. Istilahnya dia anggap dia merasa temannya tidak ada yang mau bergaul sama dia karena tinggi badannya tidak sama teman-temannya, atau barangkali nanti teman-temannya akan mengejek dia di sekolah. Mara bahasa Italia TNI recebol, kalau bahasa Sasak recebol, negara kan di si baturnya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi mental anak juga akan berpengaruh. Terus anak mudah terserang penyakit. Di sini maksudnya anak akan mudah terserang penyakit semena-mena sakit. Istilahnya daya tahan tubuhnya tidak kuat seperti anak-anak yang lain. Itu dia, anak akan cepat terkena penyakit. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang materi modul 2. Jadi minggu depan atau bulan depan kita akan lanjutkan kembali ke modul 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.